Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Leli di sini. Ibu akan menyampaikan materi lanjutan untuk IPA, khususnya untuk materi fisika, dengan materi baru yaitu tentang usaha dan daya. Sebelum Ibu menyampaikan materi usaha dan daya, ada sedikit informasi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian berkenaan dengan materi sistem pencernaan manusia yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Yohana, di mana untuk materi organ pencernaan itu belum sempat disampaikan berhubung waktu yang sudah mendesak karena awal Desember ini insya Allah kalian akan menghadapi ujian semester ganjil. Jadi harapan Ibu untuk materi organ pencernaan kalian pelajari baik-baik di rumah, terutama tentang organ pencernaannya beserta fungsinya, kemudian enzim-enzim apa saja yang terdapat di dalam organ pencernaan. Kenapa? Karena nanti banyak atau beberapa soal itu mewakili dari materi tentang sistem pencernaan. Ya, anak-anak ya, tolong dipahami baik-baik pesan dari Ibu ini. Baik, Ibu masuk langsung untuk materi hari ini, untuk materi fisika yaitu tentang usaha dan daya. Nah, sebelum kalian menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu siapkan, terlebih dahulu kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi usaha dan daya hari ini. Oke, yang pertama diharapkan siswa dapat mendeskripsikan konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari dan dalam fisika setelah menyimak video atau animasi. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya, perpindahan, dan usaha dengan benar. Ketiga, siswa dapat merumuskan secara matematis hubungan antara gaya, perpindahan, dan usaha ke dalam bentuk persamaan sederhana dengan tepat dan benar. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan gaya, perpindahan, dan usaha. Kemudian, yang kelima, siswa dapat mendeskripsikan konsep daya dalam fisika. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan hubungan antara usaha, waktu, dan daya dengan benar. Yang ketujuh, siswa dapat merumuskan secara matematis persamaan daya. Dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan usaha, waktu, dan daya. Nah, jadi besar harapan Ibu setelah kalian nanti menyimak video pembelajaran tentang usaha dan daya, kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita baca dari awal. Baik, sekarang silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Fisika, usaha, dan daya. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kamu berusaha mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak? Saat kamu mendorong tembok, dikatakan kamu tidak melakukan usaha sama sekali, atau usahanya bernilai 0. Mengapa demikian? Apa itu usaha? Apa saja jenis-jenis usaha? Bagaimana hubungan usaha dengan gaya? Perhatikan animasi berikut ini. Seseorang sedang mendorong mobil yang mogok. Terlihat pada animasi tersebut bahwa orang tersebut mendorong mobil hingga mobil berpindah tempat. Jadi, orang tersebut mengeluarkan gaya atau dorongan dan mobil tersebut berpindah tempat. Dikatakan orang tersebut melakukan usaha. Jadi usaha adalah
energi yang disalurkan oleh gaya yang menyebabkan benda berpindah. Syarat terjadinya usaha: ada gaya yang bekerja pada sebuah benda, ada perpindahan yang dialami benda. Adapun jenis-jenis usaha, yang pertama, usaha positif, 2. Usaha negatif, 3. Usaha nol. Kita bahas terlebih dahulu usaha positif. Usaha positif merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya searah dengan arah perpindahan benda. Contoh, seseorang mendorong meja ke kanan dan meja bergeser ke kanan sejauh 1 meter. Baik, kita lihat. Gayanya ke kanan, perpindahannya juga ke kanan. Berarti dikatakan usaha tersebut termasuk usaha positif. Gayanya searah dengan arah perpindahan. Yang kedua, usaha negatif. Usaha negatif merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Contoh, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan terhadap benda yang bergerak di permukaan kasar. Usaha yang dilakukan rem untuk menghentikan mobil. Usaha negatif itu contohnya pada gaya gesekan. Yang ini gaya gesekan ke arah kiri, sedangkan arah perpindahannya ke arah kanan. Jadi, jika gayanya berlawanan arah dengan arah perpindahan, maka dikatakan usaha negatif. Selanjutnya, usaha nol. Usaha yang nilainya sama dengan 0 atau tidak melakukan usaha. Usaha nol terjadi karena: pertama, benda tidak berpindah. Kedua, gaya bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Contohnya, saat mendorong tembok dan tembok tidak bergerak. Kemudian, saat benda didorong ke kanan oleh suatu gaya dan berpindah ke kanan, saat itulah pada benda tersebut bekerja gaya berat yang arahnya ke bawah. Kita perhatikan gambar. Arah perpindahan ke kanan, sedangkan gaya berat ke bawah. Artinya, gaya tegak lurus terhadap perpindahan benda. Maka dikatakan usaha tersebut usaha nol. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya yang searah dengan perpindahan merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. W sama dengan F dikali S. W itu usaha dengan satuan Joule, F itu gaya satuan Newton, S itu perpindahan satuan meter. Sedangkan besar usaha yang dilakukan oleh gaya yang berlawanan dengan perpindahan merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan, tetapi gayanya menjadi negatif. W sama dengan minus F dikali S. Apa ini? Contoh soal. Perhatikan gambar perpindahan di bawah ini. Besarnya usaha yang dilakukan adalah, Ini aja dulu. kita buat dulu diketahui. F gayanya ke kanan 200 Newton, kemudian perpindahannya, ini perpindahan 50 cm. Satuan perpindahan harus dalam bentuk meter. Maka kita rubah 50 cm ke meter dibagi 100 menjadi 0,5 meter. Apa yang ditanya? Yang ditanya W, usaha. W besar ya, usaha. Kita masukkan rumusnya. W sama dengan F dikali S. W-nya 200 Newton, S-nya 0,5 meter. Hasilnya 100 Joule. Soal berikutnya, perhatikan gambar perpindahan benda di bawah ini. Yang ditanya total usahanya. Oke, ada dua gaya di sini.
Ibu akan ajarkan dua cara untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini. Cara yang pertama, kita buat dulu diketahui F1 160 Newton, F2 40 Newton, sedangkan S atau perpindahannya 5 meter. Yang ditanya W total, usaha totalnya. Jika ada dua gaya atau lebih yang bekerja pada sebuah benda dan yang ditanya total usahanya, maka kita cari satu persatu dulu usaha tersebut. Nah, kita cari dulu di sini W1. W1 sama dengan F1 dikali S. F1-nya 160 Newton kali S-nya 5 meter sama dengan 800 Joule. Kemudian untuk W2-nya ini minus F2 dikali S. Kenapa minus? Karena gaya F2 berlawanan arah dengan arah perpindahan. Ingat tadi rumusnya ya, W sama dengan minus F dikali S. Kita masukkan angkanya. W2 sama dengan minus 40 dikali 5 sama dengan minus 200 Joule. Maka total usahanya W1 ditambah W2. W1-nya 800 Joule, W2-nya minus 200 Joule. Plus kali minus menjadi minus, 800 kurang 200 sama dengan 600 Joule. Itu cara yang pertama. Kemudian ada cara kedua mengerjakannya. Ya, W total sama dengan F1 dikurang F2. Masih ingat ya pembelajaran tentang gaya untuk mencari resultan gaya? Jika dua buah gaya bekerja pada sebuah benda dan arahnya berlawanan, maka rumusnya itu dikurang. Karena F2-nya berlawanan arah dengan arah perpindahan, makanya dikurang F2. F1 dikurang F2 dikali S. Oke. W totalnya F1 160 kurang 40 dikali 5, hasilnya 120 dikali 5 sama dengan 600 Joule. Sama ya, total usahanya di sini cara kedua 600 Joule, cara pertama 600 Joule, berarti sama. Contoh yang ketiga. Oke, kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Gaya Lani itu 500 Newton, gaya Desi 400 Newton. Benda tersebut berpindah sejauh 9 meter. Oke, kita buat diketahui F Lani 500 Newton, F Desi 400 Newton, perpindahannya 9 meter. Yang ditanya total usahanya. Oke, kalau yang tadi berlawanan arah, ini dua buah gayanya arahnya sama dengan arah perpindahan. Maka langsung saja cara yang kedua yang Ibu pakai ya. Langsung saja kita jumlahkan resultan gayanya. W totalnya F Lani ditambah F Desi dikali perpindahan. Kita masukkan angkanya, F Lani 500 tambah 400 dikali 9. Hasilnya sama dengan 8100 Joule. Kalau kita buat ke kilojoule dibagi 1000 menjadi 8,1 kilojoule. Contoh soal yang keempat. Hitunglah besar usaha yang dilakukan oleh Andi jika ia mendorong sebuah peti barang dengan gaya 80 Newton. Dengan gaya sebesar itu, ternyata peti barang tersebut tidak berpindah tempat. Oke, kita buat ini diketahui. F Andi 80 Newton. Peti barang tersebut tidak berpindah tempat, berarti perpindahannya 0 karena tidak berpindah. Yang ditanya, berapa usahanya? Kita masukkan usaha W sama dengan F dikali S. F-nya 80, S-nya 0. 80 kali 0 sama dengan 0. Nah, ini yang dikatakan tadi, jika benda tidak berpindah tempat, berarti dia tidak melakukan usaha atau usahanya sama dengan 0. Jelas ya? Oke, kita lanjut tentang daya. Daya adalah usaha yang dilakukan oleh sebuah benda per satuan waktu. Rumus daya P sama dengan W per V, di mana P adalah daya dengan satuan watt, W besar itu usaha dengan satuan joule, T itu waktu dengan satuan sekund. Karena W sama dengan F dikali S, maka
Maka bisa juga kita buat persamaan P sama dengan F dikali S per T. Contoh soal. Berapakah daya yang dihasilkan sebuah benda jika usaha 200 Newton bekerja terhadap benda tersebut dalam waktu 1 menit? Kita buat diketahuinya dulu. Usaha W 200 N, kemudian dalam waktu T 1 menit. Satuan waktu itu sekon. Berarti kita rubah ya, 1 menit itu 60 sekon. Apa yang ditanya? Yang ditanya daya P. Langsung kita masukkan rumusnya. P sama dengan W per T. W-nya 200, T-nya 60, maka P sama dengan 3,33 watt. Jelas ya? Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah gaya sebesar 400 Newton bekerja terhadap sebuah benda sehingga benda berpindah sejauh 4 meter dalam waktu 20 detik. Daya yang dihasilkan gaya tersebut adalah, langsung kita buat diketahuinya, gaya 400 Newton, kemudian berpindah sejauh S-nya 4 meter dalam waktu 20 detik. T-nya 20 sekon. Detik sama sekon sama ya. T-nya 20 sekon. Maka yang ditanya adalah dayanya. Oke, langsung kita masukkan angkanya. P sama dengan W per T. Oke, T ada, tapi W tidak ada di sini. Maka kita cari terlebih dahulu W-nya. Kita sudah belajar ya, W sama dengan F dikali S. F-nya 400, S-nya 4. Maka W-nya 1600. Nah, sudah didapat ini W, maka langsung kita masukkan ke rumus P sama dengan W per T. W-nya 1600, T-nya 20 sekon, sama dengan 80 watt. Atau pakai persamaan yang P sama dengan F dikali S per T, itu bisa juga. Kita masuk contoh soal yang ketiga. Dari contoh soal tersebut kita buat dulu yang diketahui. S-nya berpindah sejauh 2 meter. S-nya 2 meter dalam waktu 10 detik. T-nya 10 detik atau 10 sekon. Dan daya yang dihasilkan adalah 40 watt. Dayanya berarti P 40 watt. Yang ditanya F, berapakah gaya yang dibutuhkan orang tersebut? Jadi ini soal hubungan antara usaha dengan gaya. Oke, yang ditanya F. Maka untuk mencari F bisa dari sini ya, W sama dengan F dikali S. S-nya ada, W-nya tidak ada, maka W-nya kita cari terlebih dahulu. W bisa kita dapatkan dari rumus P sama dengan W per T. Kita masukkan angkanya. P 40, W-nya yang ditanya, T-nya 10. Oke, berarti ini dikali silang ya. 40 kali 10 sama dengan 400 Joule. Maka sudah bisa kita cari F-nya dengan rumus W sama dengan F dikali S. W-nya ini 400, F yang ditanya, S-nya 2 meter. Kalau F yang ditanya berarti ini kita pindahkan, tanda kali menjadi bagi. F sama dengan 400 dibagi 2, sama dengan 200 Newton. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai usaha daya. Kesimpulannya adalah, Oke, baik anak-anak, demikian tadi video pembelajaran usaha dan daya yang telah kalian simak. Di sini Ibu akan sedikit menyimpulkan garis besar dari materi usaha dan daya. Tolong kalian simak ya. Jadi yang bisa Ibu simpulkan bahwa pada materi usaha, kalian akan dikatakan melakukan usaha apabila gaya yang kalian berikan, yaitu F, mengakibatkan terjadinya perpindahan S. Ya, Ibu ulangin. Suatu benda dikatakan melakukan usaha apabila gaya yang kalian berikan itu mengakibatkan terjadinya perpindahan. Nah, bagaimana apabila gaya yang telah kalian berikan itu tidak mengakibatkan terjadinya perpindahan? Ya, artinya berarti maka benda tadi dikatakan tidak melakukan usaha atau usahanya bernilai 0, ya. Nah, kemudian poin penting dari materi daya ya yang harus kalian ingat juga bahwa
Definisi dari daya sendiri adalah usaha persatuan waktu, ya. Jadi, semakin besar kalian melakukan usaha, maka daya yang kalian miliki pun pastinya akan semakin besar. Oke? Ibu kira untuk kesimpulannya Ibu cukupkan sampai di sini. Tolong setelah kalian simak video pembelajaran usaha dan daya ini, kalian kerjakan soal tentang usaha dan daya yang sudah Ibu siapkan. Dan ingat baik-baik, segera dikerjakan, jangan biasakan menunda. Waktu penyelesaiannya 1 minggu dari sekarang. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, seperti biasa juga Ibu selalu mengingatkan, tetap semangat belajar di rumah, lakukan selalu protokol kesehatan. Ingat, selesaikan tugas yang diberikan, dan ingat juga selalu berdoa semoga pandemi segera berlalu. Ibu sayang kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.